Assalamualaikum, nama saya Mediska Sifadina Putri. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi penugasan dari interview dari PT Harmony Land Group. Langsung aja. Pertanyaan yang pertama, ceritakan siapa diri Anda dengan bebas dan apa adanya. Oke, nama lengkap saya Mediska Sifadina Putri, biasa dipanggil Siva. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Tanjung Halang. Saat ini saya tidak bekerja. Saya juga sempat melanjutkan pendidikan tinggi di Unindra, Universitas Benda Prasta PGRI di Tanjung Barat, Jakarta, jurusan konseling, bimbingan dan konseling. Saya tinggal di Bogor, Kabupaten Bogor, daerah Parung. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, ceritakan tentang keluarga Anda. Oke, saya Siva, anak ketiga dari 4 bersaudara. Ibu saya seorang pegawai negeri sipil di Mabesar, Markas Besar TNI Angkatan Darat. Ayah saya pernah bekerja di perusahaan swasta, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi, hanya di rumah saja. Dua kakak saya kakak yang pertama seorang perawat gigi, yang kedua seorang pegawai swasta. Dua-duanya sudah menikah, dan adik saya satu perempuan saat ini bersekolah di pesantren di daerah Cianjur, Jawa Barat. Oke, menurut saya hanya itu yang saya bagi tentang keluarga saya. Selanjutnya nomor 3, bagaimana pendapat Anda tentang keluarga Anda, dan ceritakan apapun yang bisa Anda bagi tentang keluarga Anda. Jadi kalau untuk keluarga ada nomor 1 buat saya, karena ya keluarga nomor 1. Ya nomor 1 tetap Allah, tetap Tuhan, tapi keluarga juga menjadi prioritas utama saya. Keluarga saya adalah keluarga yang kompak, keluarga yang bersosialisasi sangat tinggi terhadap siapapun. Jadi kalau ada beberapa teman saya main ke rumah atau ada beberapa orang yang datang ke rumah, mereka menganggap bahwa keluarga kami adalah keluarga yang sangat bersosialisasi, itu mudah bergaul dengan orang-orang sekitar. Kalau untuk keluarga sih banyak yang bisa saya bagi, tapi unggulannya bukan keunggulan ya, tapi mereka adalah tujuan hidup saya. Buat apa saya bekerja, buat apa saya berjuang untuk hidup saya, juga untuk mereka gitu. Yang selanjutnya, ceritakan pengalaman terbaik dalam hidup Anda yang menurut Anda itu adalah pengalaman paling prestatif yang pernah Anda alami. Pengalaman terbaik dalam hidup saya waktu itu adalah ketika saya lulus dari sekolah menengah tinggi dari SMA. Waktu itu di wisuda itu kan, waktu itu ada sekolah itu kan ada wisuda SMA gitu ya. Tapi waktu itu tuh saya nggak dihadirin sama orang tua gitu, jadi sendirian, datang wisudanya sendiri, sedangkan yang lain sama teman-teman. Itu sih sebenarnya jadi kayak prestatif, karena pengen gitu suatu saat kalau misalnya kuliah terus lulus wisuda, pengen datang semua keluarga gitu. Jadi itu sebagai pengalaman terbaik, bukan pengalaman terburuk, tapi jadi pengalaman terbaik karena pengen banget wisuda nanti, kalau misalnya kuliah wisuda terus pengen dihadirin sama keluarga. Nggak apa-apa, SMA mah bukan menjadi hal yang tersedih, tapi menjadi kayak motivasi. Pokoknya nanti kalau misalnya kuliah mau wisuda mau dihadirin sama mama, sama ayah, sama keluarga semuanya gitu. Banyak yang bilang itu kan pengalaman terburuk, tapi menurut saya itu adalah pengalaman terbaik, karena dengan itu saya jadi punya motivasi buat melanjutkan sekolah, melanjutkan pendidikan, biar bisa wisuda, biar bisa dihadirin sama keluarga. Oke, selanjutnya ceritakan pengalaman terburuk dalam hidup Anda, sebuah pengalaman yang menjadi titik balik dan evaluasi terbesar yang akhirnya membuat Anda menjadi pribadi seperti sekarang.
Pengalaman terburuknya waktu itu di kerjaan. Saya pernah bekerja sebagai marketing properti di BSD, sebuah kelas terbesar di BSD di daerah Tangerang Selatan. Waktu itu hanya 3 bulan karena ada masalah yang akhirnya membuat saya memilih untuk mundur. Kenapa saya sebut itu adalah pengalaman terburuk? Karena dalam hidup saya akhirnya saya menemukan satu titik di mana banyak orang-orang yang menyakiti hati saya gitu, banyak yang akhirnya membuat saya berpikir bahwa di dunia ini tuh nggak hanya ada orang yang suka dengan saya, tapi juga banyak yang nggak suka gitu. Contohnya waktu itu pada saat saya bekerja, mereka bahasanya memfitnah ya gitu, memfitnah, menjatuhkan, bercerita tentang saya yang tidak benar kepada atasan gitu, sampai akhirnya ya intinya mereka menyerang saya gitu, sampai akhirnya mereka memprovokasi atasan untuk memperhatikan saya gitu. Cuman beruntungnya waktu itu atasan saya tuh tidak berpikir langsung oh ya gitu, nggak kayak gitu, tapi beliau berpikir harus ada bukti dari omongan tersebut gitu. Cuman karena menurut saya ketika bekerja dalam suatu lingkungan yang sudah tidak nyaman, otomatis tidak baik untuk dilanjutkan gitu. Jadi pada saat itu saya memilih mundur, tidak membalas apapun, tidak menceritakan apapun yang sebenarnya terjadi. Saya memilih mundur, memilih selesai, sampai akhirnya 1-2 bulan saya keluar dari sana baru terbuka bahwa semua yang dibicarakan dan semua yang terjadi kemarin itu adalah fitnah gitu. Dan akhirnya atasan meminta saya untuk kembali ke sana. Tapi menurut saya ketika lingkungan pekerjaan dan teman-teman sudah seperti itu, atas dasar apa saya tidak tahu, tapi mereka memfitnah seperti itu, menurut saya udah nggak bisa untuk dilanjutkan lagi. Jadi saya memilih untuk tidak kembali ke sana gitu. Itu kenapa saya anggap sebagai pengalaman terburuk, karena ternyata di dunia pekerjaan pun gitu, sekalipun di dunia pekerjaan pun yang bahkan kita bekerja untuk mencari uang, ada juga yang mencari muka gitu. Dari situ akhirnya saya menyadari bahwa setiap orang punya ekspektasinya sendiri-sendiri gitu. Ketika saya berekspektasi tentang pekerjaan bahwa semuanya enak, semuanya nyaman, tanpa kita sadar ya pasti ada aja yang menjatuhkan, tidak suka gitu, yang akhirnya membuat saya berpikir next time kalau bekerja lagi, kalau dimanapun saya bekerja, saya tidak perlu memikirkan orang lain, saya tidak perlu memikirkan bagaimana perasaan orang lain, tidak terlalu berpaku sama bagaimana perasaan orang terhadap saya, terhadap apapun itu gitu. Saya hanya harus memikirkan bagaimana saya di sini untuk apa, bekerja, mencari uang untuk keluarga dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi memikirkan kalau saya begini teman-teman gimana, kalau saya gini mereka gimana. Tidak perlu lagi memikirkan seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ceritakan pengalaman lainnya yang ingin Anda ceritakan. Sebuah pengalaman entah baik atau buruk, entah susah atau mudah, namun pengalaman itu membuat diri Anda tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pengalaman lainnya, waktu itu kebetulan saya punya pasangan. Waktu itu beliau mau mendaftar TNI Angkatan Darat, walaupun akhirnya nggak lolos, walaupun akhirnya nggak masuk, tapi dari situ saya belajar bahwa bagaimana kita berusaha, berikhtiar, berdoa, tapi kalau memang Allah belum menentukan dan memberikan jalan, nggak akan bisa gitu. Jadi pengalaman-pengalaman dari mulai melihat latihan, melihat ngurus-ngurus ini itu gitu, terus keluar uang keluar ini, tapi akhirnya tidak masuk, jadi pengalaman yang kayak membuat saya sadar bahwa setiap apa yang kita inginkan belum tentu Allah juga akan meridhoi gitu. Jadi Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Jadi dari situ kayak apa ya, kayak membuat diri saya menjadi lebih baik karena lebih berserah diri, lebih
sadar bahwa apa yang kita harapkan kalau belum tercapai ya bukan berarti nggak bisa, tapi memang belum. Itu sih pengalaman saya. Selanjutnya, pada momen Anda yang mana Anda merasa paling hidup, merasa paling totalitas mengeluarkan segala hal yang dimiliki, berjuang keras hingga sangat melelahkan, tapi hati terus berdebar karena semangat dan antusias yang tiada habisnya. Bahkan mungkin jika aktivitas itu tidak dibayar pun, Anda tetap dengan senang hati akan melakukannya. Pada saat saya menjadi seorang guru, saya pernah menjadi seorang guru TK, guru sanggar gitu ya. Itu kan kebayang ya, ngurusin anak kecil gitu, satu mau ini, satu mau itu, satu mau ini, satu mau itu gitu. Itu lelah banget, capek banget. Tapi jadi guru itu tuh kadang-kadang suka dianggap remeh, suka disepelekan gitu ya. Kadang-kadang ada orang tua murid atau wali murid yang komplain, ini kok anaknya kayak gini, ini kok anaknya kayak gini gitu. Padahal betapa dia tidak merasakan merawat anak, bukan merawat, mendidik anak walaupun cuma beberapa jam, tapi sendirian mendidik lebih dari 10 anak dalam satu hari itu melelahkan gitu, dan bayarannya pun tidak sebanding gitu ya. Jadi kadang-kadang itu kan melelahkan. Cuman kenapa saya happy, karena saya suka anak kecil, saya senang dengan anak-anak gitu, saya senang dengan dunia itu pada saat itu, karena memang menurut saya menjadi guru capek, terus kayak nggak ada istirahatnya gitu, setiap hari juga tetap harus mengerjakan tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu gitu. Tapi kadang-kadang suka dikomplain, kadang-kadang suka ada salahnya gitu. Itu sih yang apa ya, yang akhirnya membuat saya berpikir bahwa walaupun kita capek, walaupun kita lelah, tapi walaupun bayarannya juga nggak seberapa, kadang-kadang juga bahkan harus muter uangnya untuk guru-guru yang lainnya, karena memang sekolahnya sekolah kecil gitu, jadi kadang-kadang gajinya suka bergantian gitu. Tapi happy, tapi seneng, menikmati, ya intinya kayak gitu. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa tujuan hidup Anda? Pengen bahagiain orang-orang di sekitar, terutama orang tua, keluarga gitu ya. Terus pengen bahagiain diri sendiri juga tentunya. Kadang orang pengen membahagiakan orang-orang lain tanpa berpikir membahagiakan dirinya sendiri, padahal ketika kita bisa membahagiakan diri kita sendiri, otomatis kita juga bisa melakukan banyak hal yang akhirnya membahagiakan orang lain gitu. Jadi kalau prinsip saya sih sederhana, itu bahagiakan diri sendiri dulu, bukan berarti egois, baru bahagiakan orang lain. Karena ketika kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri dan bisa melakukan banyak hal dengan bahagia, otomatis kamu juga bisa membahagiakan banyak orang. Tujuan hidup saya sih banyak, hanya satu ya, pengen bahagia dan pengen membahagiakan orang-orang di sekitar saya dengan cara apapun. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa mimpi terbesar Anda? Sebuah mimpi yang sangat ingin Anda raih, yang membuat Anda bergerak, dan bergerak. Bukan mimpi tinggi di siang bolong yang hanya ingin tapi tidak membuat Anda bergerak. Mimpi saya tuh cuma pengen punya rumah, pengen punya rumah sendiri yang nggak besar tapi bisa ngajak keluarga di situ, terus bisa tenang kayak gitu. Terus saya juga pengen banget bisa umroh atau memberangkatkan orang tua saya ke tanah suci. Itu mimpi dari dulu pengen banget kayak gitu. Semoga nanti Allah kalau misalnya kasih rezeki yang banyak, pengen banget memberangkatkan mereka ke tanah suci, karena ya menjadi mimpi aja gitu, menjadi mimpi yang akan selalu saya pikirkan supaya bisa tercapai gitu. Karena setiap sholat tuh itu suka menjadi motivasi, itu suka menjadi doa yang terbanyak, doa yang terlama itu adalah semoga Allah kasih rezeki banyak, jadi bisa memberangkatkan mereka semua ke tanah suci gitu. Pertanyaan selanjutnya,
ketika usia 20, 30, 40, 50, 60 Anda dikenal sebagai apa? Pengennya sih dikenal sebagai orang yang bisa apa ya, yang bisa berkontribusi banyak untuk semua orang gitu. Pengen kenal sebagai orang yang baik gitu ketika, terus pengen kalau nanti udah umur 34 tahun 40 tahun tuh pengen dikenal sebagai orang yang oh dia tuh dulu pernah susah loh, oh dia tuh dulu pernah jatuh banget loh hidupnya, tapi sekarang bisa seperti ini ya gitu. Jadi pengen jadi orang yang bisa memotivasi banyak orang gitu. Nanti kalau udah umur 56 tahun 50-60 tahun gitu, pengen jadi orang tua yang punya anak-anak yang membanggakan, yang punya anak-anak yang bisa punya pendidikan yang tinggi, lebih tinggi dari orang tuanya. Pokoknya nanti kalau udah umur 60 tahun tinggal menikmati hidup, tinggal menikmati bagaimana anak-anak berperilaku kepada saya gitu, bagaimana usaha-usaha saya pada saat muda akhirnya terbayar pada saat usia 60 tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya, ketika meninggal Anda ingin dikenal sebagai apa? Ketika meninggal pengen dikenal sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang berperan penting dalam hidup banyak orang. Pengen dikenal sebagai orang yang baik, karena kalau orang yang baik tuh pasti ada aja gitu yang doain. Karena kan ketika kita sudah meninggal cuma butuh doa. Tapi kalau misalnya kita jadi orang yang baik kan, dia tuh dulu orangnya baik banget gitu, dia tuh dulu orangnya suka membantu, suka menolong, jadi banyak yang ngirimin doa, dan jadi juga jadi doa untuk siapapun gitu. Selanjutnya, coba sebutkan urutan apa yang paling penting dalam hidup Anda. Pertama, diri sendiri. Pertama, Tuhan, Allah. Ya karena yang menciptakan, Allah yang menentukan juga bagaimana hidup saya gitu. Ketika saya berusaha sekuat tenaga, kalau Allah bilang tidak, ya tidak. Yang kedua, diri sendiri. Kenapa? Ya karena semuanya berawal dari diri sendiri dulu. Ketika kita membahagiakan orang lain, kalau kitanya nggak bahagia, iya nggak bisa gitu. Kita mau bekerja, kitanya nggak bahagia, kitanya nggak happy, sia-sia semuanya gitu. Yang ketiga, orang tua. Kenapa? Ya karena kebetulan saya belum menikah, jadi masih prioritas ketiga setelah Allah dan diri saya sendiri adalah orang tua. Karena masih pengen banget membanggakan mereka, membahagiakan mereka dengan cara apapun. Karena kan orang tua juga kan dengan cara sederhana pun mereka bisa bahagia gitu. Tapi saya mau membahagiakan mereka dengan cara yang tidak sederhana, dengan cara yang luar biasa, insya Allah. Yang keempat, keluarga, saudara, kakak dan adik. Karena kan saya hidup bersama dengan mereka sebelum mereka akhirnya memilih untuk menikah, mereka memilih untuk berumah tangga dan berkeluarga. Saya juga sering berbagi cerita sama mereka gitu. Bahkan sampai saat ini pun ketika sangat melelahkan sekalipun gitu, ketika hidup sangat menyakitkan pun, saya berbagi ceritanya dengan mereka, berbagi cerita dengan kakak dan adik saya. Jadi mereka masuk ke dalam prioritas saya setelah orang tua. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan quotes atau kata mutiara yang Anda yakini kebenarannya. Dari dulu sih saya selalu seneng banget sama quotes yang bilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Kenapa? Ya karena memang kalau lo nggak sakit, lo nggak akan bisa sembuh. Lo nggak sakit, lo nggak akan tahu bagaimana rasanya susah, rasanya menderita. Kalau tiba-tiba lo seneng, tiba-tiba happy gitu, nggak bisa kayak menghargai kesenangan lo gitu. Kayak udah seneng aja gitu, tanpa berpikir bahwa kemarin tuh sempat sedih, sempat sakit, jadi bisa kayak
happy banget ya bisa kayak gini gitu, padahal sebelumnya pernah jatuh banget gitu. Kalau misalnya orang yang langsung happy, langsung seneng, langsung mendapatkan keberkahan hidupnya, ya nggak akan bisa menghargai apapun gitu. Jadi menurut saya quote itu paling penting sih buat hidup saya, yang bilang bahwa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Selanjutnya, coba sebutkan 5 kelebihan Anda, diurutkan yang paling kuat. Yang pertama, percaya diri. Saya termasuk orang yang percaya diri kalau misalnya ngomong di depan orang banyak. Awalnya saya memang gugup ya, semua orang kayaknya mengalami itu deh gitu. Bahkan bos besar sekalipun, bahkan presiden sekalipun, kalau misalnya mau ngomong di depan banyak orang mungkin gugup, mungkin akan ngerasa takut gitu, nanti omongannya didengerin gak ya kayak gitu. Cuman ketika sudah berdiri tuh lebih kayak oke, seneng gitu, seneng saya tuh seneng banget presentasi, karena dari dulu, dari SMA, kalau misalnya ada jadwal presentasi tuh lebih seneng bicara, lebih seneng ngomong gitu, karena ya lebih luwes aja gitu. Yang kedua, loyalitas, karena saya tuh sebenarnya saya nggak punya banyak temen, nggak punya banyak kerabat, nggak punya banyak teman, saya tuh bisa dihitung pakai jari. Cuman kenapa? Karena saya pengen saya sama satu teman aja tuh bisa loyal gitu, pengennya kayak gitu. Dan kayaknya tuh happy aja gitu kalau misalnya kita bisa loyal sama orang-orang terdekat gitu. Terus yang ketiga, kelebihannya itu saya tuh seneng bekerja sama satu tim gitu. Saya tuh kadang-kadang tuh suka nggak bisa kerja sendiri, karena pengennya nanya, pengennya ini gimana sih gitu. Kalau misalnya tim kan bisa dibantu, bisa ditolong gitu, dan nanti kan kalau misalnya ngedapetin hasil yang memuaskan kan juga puasnya sama-sama gitu. Tapi kalau misalnya sendiri agak saya tuh agak nggak bisa kerja sendiri, karena nggak bisa nanya yang pertama, terus kayak ya pasti bingungan sendiri, terus orangnya juga nggak ansos, saya juga orangnya nggak ansos, jadi kalau kerja sendiri tuh kayak bingung gitu. Terus yang terakhir, sosialisasi tinggi gitu, dimanapun saya tuh berusaha untuk bisa bersosialisasi sama siapapun, karena dari sosialisasi itu, dari kita bergaul dengan siapapun itu bisa membantu kita di kemudian hari. Kayak misalnya contoh saat ini, misalnya kita nggak kerja, nggak punya pekerjaan, ketika kita misalnya punya banyak relasi, punya banyak kita bergaul dengan banyak orang gitu, bisa aja mereka punya pekerjaan yang pas di kita, akhirnya kita dapat pekerjaan gitu. Itu contoh-contoh dari sosialisasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan 5 sifat yang Anda benci. 5 sifat kekurangan Anda. Maaf. Yang pertama, pelupa. Itu paling pertama, pelupa. Kenapa? Karena nggak tahu, dari dulu tuh kalau misalnya harus sesuatu, mungkin pelupa sama teledor sama ya, atau beda tipis, tapi saya lebih kelupa sih gitu. Hal-hal yang kecil aja tuh bisa lupa gitu. Itu. Terus yang kedua, saya tuh lebih kayak mungkin egois ya, mementingkan diri sendiri kadang gitu. Kayak ya mungkin karena saya punya ekspektasi tinggi, jadi saya juga punya tujuan yang tinggi gitu. Jadi kadang-kadang tuh suka mementingkan diri sendiri tanpa melihat orang-orang tuh sekitar saya tuh gimana. Maksudnya kayak mereka tuh sakitin nggak ya gitu. Kayak kadang-kadang suka memikirkan ya biarin aja, yang penting gue enggak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Yang ketiga, apa ya, pesimis. Kadang suka sebelum melakukan sesuatu tuh kayak bisa nggak ya kayak gitu, terus mampu nggak ya, tanpa mau mencoba dulu. Sebenarnya tuh itu udah mulai perlahan tuh, udah mulai saya ilangin. Saya tuh selalu berpikir ya coba aja dulu gitu, coba dulu, harus bisa dulu gitu. Sampai akhirnya sekarang sih udah mulai perlahan hilang. Cuman ada kadang di beberapa momen tuh yang bisa nggak ya kayak gini, bisa nggak ya kayak gini, sebelum saya mencoba. Itu sih, itu yang lagi saya usahakan untuk saya ilangin. Dan yang terakhir, mudah terpengaruh.
Mungkin karena saya juga suka bergaul, maksudnya senang bergaul gitu, sosialisasinya juga cukup tinggi. Jadi ketika mungkin ada orang yang bilang A, terus satu lagi bilang B, itu bisa berpindah-pindah dari A ke B gitu. Itu juga menjadi kekurangan saya sih, karena jadi kayak kadang-kadang suka nggak punya prinsip dalam hal kecil pun, kadang-kadang suka nggak punya prinsip gitu. Itu juga salah satu sifat yang sebenarnya pengen saya ilangin, karena dalam pekerjaan tuh harus punya prinsip, lo maunya kayak gimana gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa segera dihilangin sih. Sebutkan pertanyaan selanjutnya, sebutkan 5 sifat yang Anda benci. 1, fitnah, sifat yang suka memfitnah, gibah gitu. Itu saya suka, karena ya tahu banget rasanya difitnah tuh kayak gimana gitu. Pengen membela diri nggak mungkin, karena pasti banyak orang yang udah terlanjur berpikiran jelek gitu, terus diam aja juga sakit banget karena difitnah kan gitu. Itu nggak suka, saya nggak suka sifat orang yang suka memfitnah gitu. Yang kedua, nggak suka juga sama sifat yang paling saya benci, saya nggak suka dengan orang yang mengabaikan sesuatu. Banyak orang yang mengabaikan segala sesuatunya tuh kayak dianggapnya enteng, dianggapnya gue mah bisa, gue mah gampang kayak gitu. Padahal ya belum dicoba juga, tapi maksudnya nggak suka sama orang yang meremehkan sesuatu gitu. Terus nggak suka juga sama sifat membandingkan. Saya benci banget sama orang sama sifat membandingkan gitu, siapapun gitu, karena pasti sakit banget. Orang yang dibandingkan tuh pasti sakit banget gitu. Jadi kayak sifat-sifat kayak gitu tuh saya nggak suka. Terus yang terakhir adalah sifat sombong adalah sifat yang nggak, mungkin banyak banget orang yang nggak suka sama sifat sombong. Cuman terkadang kita sendiri juga kadang suka sombong gitu. Cuman jujur saya pribadi tuh nggak suka sama kesombongan. Apa sih yang mau disombongin? Itu semua kan bukan punya kita gitu, itu kan cuma titipan gitu. Kadang-kadang orang nggak menyadari itu, sombong segala macem, itu saya suka. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 5 sifat yang ingin Anda miliki. Yang ingin saya miliki adalah optimis, sifat yang pengen banget dimiliki, karena pengen banget optimis dalam segala hal apapun itu. Pengen banget bisa selalu optimis dalam segi pekerjaan, segi kehidupan apapun, pokoknya pengen selalu menjadi orang yang optimis gitu. Terus yang kedua, nggak pelupa karena rugi banget jadi orang pelupa tuh, rugi banget gitu. Saya tuh ngerasa banget kalau jadi orang pelupa tuh kayak capek gitu. Kadang orang suka lupaan banget sih gitu, terus kayak dikerjain orang gitu. Itu saya tuh pengen banget punya sifat yang nggak pelupa. Selanjutnya sifat yang pengen saya miliki juga, pekerja keras. Saya pengen mempunyai jiwa pekerja keras ya, karena mimpi saya kan tinggi gitu. Saya menyadari mimpi saya tuh tinggi, tujuan hidup saya tuh tinggi. Jadi saya juga pengen jiwa pekerja keras saya itu juga tinggi gitu. Dan yang terakhir, pengen juga punya sifat yang rendah hati. Pengen jadi orang yang rendah hati, mau membantu siapapun, tidak peduli dia pernah jahat atau tidak peduli dia adalah siapa, membantu ya membantu. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengapa Anda meyakini bahwa bidang bisnis dan penjualan adalah bidang yang terbaik untuk diri Anda. Kebetulan saya suka bisnis, saya suka jualan-jualan online gitu. Kenapa? Kayak seru dan asik aja gitu. Ketika kita dapetin uang dari hasil bisnis tuh kayak beda aja gitu. Saya tuh jujur dari dulu tuh suka banget berbisnis, cuman kan kadang modalnya kan gede gitu. Jadi kadang bisnis kecil-kecilan aja, jualan. Saya pernah jualan es, dan itu tuh untungnya tuh lumayan gitu, buat jajan, buat ini, buat itu gitu. Jadi kayak happy aja gitu. Terus kalau penjualan juga, kenapa? Karena kita kan bisa bebas
ngomong, kita bisa berbicara, menggunakan kalimat-kalimat persuasif gitu. Karena jujur saya juga seneng ngomong, jadi ya dengan penjualan, kalau bidang penjualan itu kan memang kita kan dituntut untuk berbicara, untuk banyak ngomong, untuk bagaimana cara menjual produk kita dengan baik, dan itu tuh kayak jadi kesenangan sendiri sih buat saya. Jadi kayak mengeksplor diri saya tuh segimana sih gitu dalam bidang penjualan tuh kayak gimana gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir, bagaimana menurut Anda untuk menjadi properti konsultan yang hebat itu? Harus bermain seperti apa, karakter seperti apa, dan value seperti apa? Kayaknya kalau seorang properti konsultan tuh harus udah paham sih ya bagaimana teknik penjualannya, bagaimana harus berbicara kepada konsumen, kayak gitu-gitu. Terus kalau menurut saya sih yang hebat itu seperti apa, bermindset itu seperti apa gitu. Yang penting target gitu, bagaimana kita bisa bekerja sesuai dengan target, itu sudah paling penting ya gitu. Dalam setiap pekerjaan properti konsultan tuh targeting tuh udah penting banget gitu. Mindsetnya tuh cuma satu, gimana caranya lo bisa memenuhi kebutuhan, menunjukkan bagaimana lo bisa memenuhi tujuan awalnya tuh maunya kayak gimana sih gitu. Tujuan kamu bekerja tuh awalnya tuh pengen kayak gimana gitu. Dengan kayak gitu kan kita jadi kayak semangat untuk mengejar target kan. Terus karakternya tuh seperti apa sih? Karakternya ya harus komunikasi, karakternya tuh harus yang enjoy, yang riang, yang happy gitu. Karena kan kita ketika menunjukkan kepada konsumen, kalau kitanya nggak happy, konsumen kan kayak males gitu kan, males buat males gitu, mbak-mbaknya atau mas-masnya tuh nggak happy, nggak kayak jutek gitu. Karakter-karakter yang riang gitu tuh lebih apa ya, lebih lebih diuntungkan sih dalam bidang properti konsultan. Itu sih menurut saya. Oke, saya sudah menjawab 19 pertanyaan dari Harmony Land Group. Semoga bisa membantu saya untuk dapat diterima di perusahaan Harmony Land Group. Semoga bisa bergabung dengan teman-teman properti konsultan yang lain. Semoga bisa mendapatkan karir yang bagus di Harmony Land Group. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.